select ya, select ya, kita select. Nah kan datanya balik lagi ya, padahal tadi sudah lakukan karena sudah di restore, table yang tadi terdelete ya, yang tadi terdelete akan balik lagi. Terima kasih tutorial singkat dan balik lagi ke tutorial database. Kali ini saya akan bahas tentang database SQL Server. Oke, database SQL Server adalah database yang sering banget dipakai oleh database administrator untuk mengelola database-nya. Selain database SQL Server, ada juga yang menggunakan seperti MySQL, lalu database Oracle. Tapi saya akan bahas tentang database SQL Server. Di database SQL Server ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan ya. Pertama nih yang sering banget dipakai oleh database administrator yaitu fitur dari SQL Server Agents. Nah ini contohnya SQL Server Agents. Ini kita akses dari Microsoft SQL Server Management Studio. Ya di sini kalau kita lihat, ini kegunaan dari SQL Server Agents ini adalah membuat job atau kerjaan secara otomatis yang bisa kita setting berdasarkan timer ya, berdasarkan timer. Pekerjaan-pekerjaan banyak apa aja yang bisa kita kerjakan secara otomatis ya, contohnya adalah melakukan pemeliharaan atau tuning database, melakukan misalnya backup rutin ya, seperti itu ya. Kita coba lihat aja praktek langsung. Di sini yakinkan bahwa SQL Server Agent ini sudah aktif ya, sudah aktif. Kalau belum aktif bisa kita klik bagian ini ya, lalu kita lakukan start ya, kalau dia posisinya masih stop. Oke ya, jadi seperti itu. Ini saya di sini tandanya sudah aktif ya. Kita bisa lihat job-job apa aja yang bisa dikerjakan oleh SQL Server Agent ini. Salah satunya di sini kita bisa lihat di bagian manajemen ya, manajemen. Sini saya akan coba lakukan maintenance plans ya, maintenance plan. Lalu new maintenance plan wizard yang akan saya lakukan secara otomatis ya. Oke, kita coba next di sini. Oke, di sini maintenance plan-nya misalnya maintenance, saya kasih nama ya, misalnya backup rutin gitu. Nah seperti itu, kita coba lagi. Kita bisa langsung set di scheduling ya, scheduling gitu. Nah di sini ya, kita bisa lihat kita ingin lakukan backup rutin ini, backup rutin pada apa di sini schedule type-nya requiring misalnya contoh, atau start automatically when SQL Server Agent start. Jadi setelah SQL Server Agent di start tadi, maka akan langsung dijalankan backup. Atau start whenever CPU become idle ya, jadi kita otomatis start ketika CPU-nya tidak sibuk misalnya gitu ya. Requiring berdasarkan waktu atau on time gitu. Misalnya kita pilihnya adalah on time, maka pilihan ini contoh, ini langsung berubah gitu. Jadi langsung aja kita set di jamnya gitu, jamnya. Ini kita bisa set. Atau misalnya kita pilih requiring, jadi kita bisa requiring set setiap misalnya adalah daily atau monthly, setiap bulan seperti ya. Oke, misalnya kita pilih daily, boleh seperti itu. Colornya every gitu, setiap everyone, misalnya saya setiap 1 jam seperti itu. Kita startnya kita bisa atur di jam berapa gitu ya. Saya coba set di jam 7 ya, misalnya nih contoh sampai jam 8. Biasanya nih kita bisa set di jam-jam yang mana posisi transaksi ya sudah tidak lagi sibuk ya, posisi transaksi sudah tidak lagi sibuk. Boleh kita set misalnya di jam 9
10 sampai dengan jam misalnya 5 pagi seperti itu ya. Dia langsung melakukan backup seperti itu. Oke, ini saya set di jam segini aja. Saya contoh karena ini buat contoh aja. Oke. Kita set di jam 6 lewat 45 gitu ya. And that's with 1 hours daily kita setnya di sini. Sharing tabnya kita lakukan enable, lalu kita oke. Nah, kita coba next lagi nih karena udah kita setting waktunya. Nah, di sini ada, di sini ya penting ya. Kita banyak opsi pilihan yang bisa kita pilih. Pertama ya, kalau kita maintain agar database-nya tuh selalu berjalan bagus ya, top tier lah gitu ya, selalu oke. Maka jangan lupa dilakukan maintenance. Maintenance itu bisa sharing database ya, seperti kayak debug, review index dan lain-lain, client history. Ya ini bisa kita setting seperti itu. Tadi ya, seperti tadi saya ingin melakukan backup database transaksi ya, begitu. Oke, di sini saya akan coba lakukan backup. Kalau ini baru pertama kali, saya harus melakukan backup secara full. Backup secara full dalam artian backup secara full ini lebih lama karena dia perlu backup dari awal ya, dari awal sampai akhir. Jadi setiapnya dia ulangin dari awal sampai akhir. Jadi butuh time yang memang lumayan lama. Kalau backup diferensial, ini setelah kita punya database full, kita bisa lakukan backup diferensial. Ini backup diferensial ini backup melanjuti dari backup yang sudah dilakukan backup database full. Jadi dia tidak dari awal lagi, dia hanya melanjutkan, sifatnya melanjutkan. Makanya backup database diferensial mungkin lebih cepat ya, mungkin lebih cepat. Seperti itu karena dia tidak perlu dilakukan dari awal gitu. Kita coba next. Lagi. Oke, nah di sini kita pilih database yang ingin kita lakukan backup tadi ya, gitu. Saya pilih misalnya di sini adalah database Adventure Walk. Ini adalah database contoh nih, Adventure Walk. Gitu. Oke, database-nya gitu ya. Oke, udah kita backup database. Destination-nya nih, ya destination-nya bisa kita arahkan kemana tuh? Ya, nih ke sini atau kita punya destination backup sendiri. Jadi bisa kita lihat hasilnya nih seharusnya kalau nanti berjalan dia hasilnya nanti harus ada di sini ya. Dalam bentuk extension-nya itu adalah bug ya, adalah bug. Oke, saya nggak akan rubah destination-nya, kita biarin aja, langsung kita next. Oke, langsung aja kita next lagi. Kita finish. Nah, kalau udah kan, kita coba tunggu. Ini penting, tapi ingat kalau kita ingin times-nya tetap berjalan, pastikan di sini ya SQL Server tetap start. Karena kalau SQL Servernya stop, maka otomatis tidak akan berjalan ya, Tuh, nah ini sukses semuanya. Ya, tinggal kita lihat nanti di jam yang tadi saya tentukan seharusnya backup sudah berjalan. Oke, kita bisa cek di bagian SQL Server Agents. Lalu di sini ada job, ya, ada job yang sudah berjalan ya, gitu. Nah, ini job yang udah kita setting, yang sudah atau yang belum ya. Di sini ada backup rutin tadi yaitu backup rutin, gitu ya. Oke, harusnya di sini ada di bagian jobs-nya. Kita bisa klik properties. Nah, ini bisa kita lihat nih. Ya, oke. Step-nya juga bisa kita lihat. Kalau kita mau edit, kita bisa edit ya di sini.
Tuh ya, bisa kita edit namanya apa gitu ya. Oke, jadi itu schedulingnya nih ya, kita bisa set lagi mungkin nih di schedulingnya, kalau memang ada perubahan kita bisa edit juga seperti itu ya. Oke, kita sambil tunggu nih, seharusnya nih berjalan di jam yang tadi saya tentukan, yaitu 45 ya, tentukannya seperti itu. Jadi kita akan lihat seharusnya dia ada di dalam foldernya ya kalau berhasil. Oke, baiknya kita coba tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu gitu sampai dia di waktunya. Oke, kita lihat coba hasilnya ya. Setelah tadi kita lakukan backup, nah di sini, nah di folder yang tadi kita tentukan ini sudah berhasil backup dengan nama Adventure Log. Oke, nah di sini extensionnya adalah bug. Baiklah, backup sudah berhasil. Sekarang bagaimana kalau kita ingin lakukan restore terhadap backupan kita, gitu ya. Oke, kita coba. Nah, ini untuk melakukan restore, yakinkan bahwa transaksi sudah tidak dipakai ya, atau tidak digunakan, baru kita bisa melakukan restore. Jangan ada user yang sedang membuka transaksi yang tersambung dengan database, bisa menyebabkan gagal ketika dilakukan restore. Oke, tadi kita lihat di bagian Adventure Log seperti ini. Ada beberapa tabel, nah seperti itu ya, tabel yang ada di Adventure Log itu. Dan table di sini ada, nah ini contohnya nih ya, kita bisa lihat. Kita coba lakukan query aja di table ini ya, kita coba. Oke, coba lakukan select from di tabelnya ya. Oke, yakin aktif di database Adventure dulu ya, kita coba. Nah, di sini ada banyak table ya, ada banyak data ya, ada banyak data. Kalau data ini berelasi dengan yang lain, maka otomatis nggak bisa di-delete. Coba kita coba aja, bukan delete from, so ini. Oke, saya coba akan delete. Nah, di sini ada, kita bisa lihat 29 perlu efektif deleted, jadi sudah di-delete ya di bagian select text rate ya. Jadi kalau kita pilih lagi di sini, kita pilih lagi, itu udah nggak ada ya, datanya udah kosong ya, datanya udah kosong. Kita coba lakukan restore ya, kita coba lakukan restore, seharusnya data bisa balik lagi ya. Oke, langsung aja ke data Adventure Log, klik kanan. Dan di sini kita pilih bagian task, lalu di sini ada restore ya, restore. Kita coba task restore database. Oke, nah, di sini kan udah otomatis dia ada ya, karena tadi kita pilihnya adalah Adventure Log. Di bagian backup set to store-nya sudah ada nih sini. Oke, kita lihat di sini Adventure Log, optionnya bisa kita override nih di sini. Kita even override HTTP replace. Oke, langsung aja nih otomatis ya. Oke, kita coba oke aja. Oke, kita tunggu ya sampai ini, karena tadi full backup maka ini butuh waktu ya. Karena tadi kita lakukannya adalah full backup. Kalau kita lakukan diferensial mungkin di sini tidak lama ya. Nah ini ya, kalau backup gagal ya, kalau backup gagal boleh kita coba lagi dengan cara
kita coba dulu aja exit dulu SQL Server Management Studio-nya, lalu kita buka lagi SQL Server Management Studio-nya. Tadi gagal ya, lakukan restore ya. Kita coba lagi masuk ke SQL Server. Kita tutup dan masuk lagi ke SQL Server Management Studio. Oke. Nah, di sini saya akan coba lagi masuk. Oke, masuk lagi ya ke usernya, tentunya user yang tertinggi ya, user SA atau Windows Authentication ya. Oke. Kita pilih database tadi. Oke, advance to work, all text. Oke, kita coba lakukan restore database. Oke. Kita coba lagi. Kalau tadi gagal, tadi sudah kita tutup. Optionnya sudah biasa. Saya pilih override aja. Gitu. Nah, inilah database-nya. Kita coba lagi. Ya. Oke ya, di sini kita bisa lihat saya sukses melakukan restore database. Oke, kita coba lihat tadi saya delete ya, seharusnya balik lagi karena sudah di restore. Oke, kita coba lagi. Tadi saya sudah delete ya, ngetes tetap dia aktif di database kita. Oke, saya akan coba select ya, select ya, kita select. Nah, kan datanya balik lagi ya, padahal tadi sudah lakukan delete karena sudah di restore, table yang tadi terdelete ya, yang tadi terdelete akan balik lagi. Terima kasih tutorial singkat dari kami tim LWK IT Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.